Halo teman-teman semua dan Enci. Pada saat ini, saya dan teman saya Clinton Lombogia dan Christian Ronunu dari kelompok 5. Pada saat ini kami akan mempresentasikan tugas kuliah untuk UTS tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan cinta tanah air Indonesia. Seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan pemerintah negara dan dengan sesama warga negara. Pendidikan kewarganegaraan bernilai moral dan budi pekerti. Dalam perspektif epistemologis, pendidikan kewarganegaraan dikaji dan dibahas melalui pendekatan akademik dan ilmiah dengan menekankan pada pola pikir yang bersifat komprehensif, integratif, dan holistik. Dalam perspektif aksiologis, eksistensi, dan urgensi, pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai moral dan pendidikan budi pekerti, sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan. Warga negara Indonesia wajib menjadi warga negara yang baik dan terdidik atau smart and good citizen, sehingga perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia dan memiliki rasa kebangsaan Indonesia dan mencintai tanah air. Sebagai mahasiswa, wajib memiliki kemampuan tentang kewarganegaraan dan mampu menerapkan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis dan bersikap rasional, etis, estetis dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokrasi yang berkeadaban. Hal ini akan mendukung mahasiswa untuk memiliki kompetensi dasar, yaitu menjadi ilmuwan yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno yang hanya meliputi angkatan perang, artis dan ilmuwan atau filsuf. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala awal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan. Menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Mengapa negara, khususnya Indonesia, perlu pendidikan kewarganegaraan? Apa dampaknya bagi warga negara? Sejak kapan Indonesia menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan? Apakah pendidikan kewarganegaraan ini dibutuhkan bagi generasi muda Indonesia?
Jika ia dibutuhkan, kontribusi apa yang bisa mereka berikan dengan pendidikan kewarganegaraan ini? Perlukah sarjana atau profesional belajar pendidikan kewarganegaraan? Alasan diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengacu pada Pancasila dan diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya guna melatih kemampuan berpikir kritis, analisis, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari diselenggarakannya pendidikan kewarganegaraan adalah menjadikan setiap warga negara Indonesia menjadi good and smart citizen. Sungguh hal yang sangat sederhana, namun berefek besar pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara kita Indonesia menjamin terselenggaranya pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 31 ayat 1 sampai 5, negara kita menjamin adanya pendidikan bagi seluruh rakyatnya. Itulah yang menjadi dasar bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 dijelaskan apa yang dimaksud pendidikan. Menurut ayat tersebut, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kita untuk mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara sopan santun, jujur dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab bersama. Pendidikan kewarganegaraan ini diperlukan bagi sarjana atau profesional agar seorang sarjana atau profesional mengetahui pentingnya kewarganegaraan dan juga pentingnya menghargai kewarganegaraan yang dimiliki. Menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Presiden Soekarno dahulu kala pernah berkata bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Hal tersebut kemudian memiliki sebuah makna di mana dalam setiap sejarah terdapat berbagai macam fungsi yang dimana penting dan akan sangatlah berguna dalam rangka untuk membangun sebuah kehidupan, karena dengan sejarah maka kita akan belajar untuk tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Dalam pendidikan kewarganegaraan, kemudian diharapkan siswa akan mendapatkan berbagai macam inspirasi yang dimana dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan untuk melakukan pembangunan bangsa yang dimana sesuai dengan apa yang mereka sukai, dengan menghindari berbagai macam perilaku yang bernuansa untuk tidak mengulangi kembali kesalahan sejarah. Sosiologi adalah sebuah ilmu yang dimana mempelajari kehidupan antar manusia. Dalam sebuah ilmu sosiologis, maka kemudian di dalamnya sendiri terdapat kajian yang dimana terdapat latar belakang, susunan, dan berbagai pola dari sebuah kehidupan sosial. Dari pendekatan sosiologis ini kemudian diharapkan untuk dapat melakukan sebuah kajian terhadap struktur sosial, proses sosial, dan berbagai macam perubahan sosial dan berbagai masalah sosial untuk dapat diselesaikan secara bijaksana dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Sumber politis kemudian berasal dari fenomena yang dimana terjadi pada kehidupan berbangsa di Indonesia itu sendiri, yang dimana tujuannya agar kita mampu untuk melakukan formulasi terhadap berbagai macam saran tentang upaya dan juga sebuah usaha yang dimana kemudian akan berguna untuk melakukan perwujudan dari kehidupan politik yang dimana ideal dan juga sesuai dengan nilai Pancasila. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Suatu kenyataan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan dikarenakan dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan bangsa Indonesia saat sangat tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk seorang menjadi manusia yang memiliki rasa cinta tanah air. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan ini harus selalu menyesuaikan sejalan dengan dinamika
dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan pada saat ini adalah masuknya berbagai macam ideologi dan kebudayaan yang ada di dunia ini, sehingga pada akhirnya akan menyebabkan lunturnya budaya dan nasionalisme yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi atau demographic bonus sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045? Apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara? Ekonomi Indonesia sangat menjanjikan walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Saat ini ekonomi Indonesia berada pada urutan 16 besar. Pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar dunia. Saat ini jumlah konsumen sebanyak 45 sampai 23 juta dan jumlah penduduk produktif sebanyak 53%. Pada tahun 2030, jumlah konsumen akan meningkat menjadi 135 juta dan jumlah penduduk produktif akan meningkat menjadi 71%. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain, semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia. Demikian pula untuk masa depan PKN, sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Kesimpulan, hakikat pendidikan kewarganegaraan sangat penting bagi kehidupan kita saat ini karena dengan hakikat pendidikan kewarganegaraan kita dapat membekali diri kita dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan sesama warga negara, apalagi dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana atau profesional. Negara perlu menyelenggarakan kewarganegaraan dengan mempunyai sikap, nilai dan keterampilan mampu mengembangkan warga negara untuk dapat memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Berikut adalah mengapa pendidikan kewarganegaraan dibutuhkan di masa depan. 1. Karena hancurnya berbagai macam nilai demokrasi yang dimana ada pada masyarakat itu sendiri. 2. Terjadi sikap pemudaran terhadap berbagai kehidupan kewarganegaraan dan juga nilai komunitas pada masyarakat. 3. Terjadi sebuah sikap kemunduran dari nilai toleransi yang dimana terjadi pada masyarakat. 4. Terjadi sebuah sikap pelemahan terhadap nilai yang dimana ada pada sebuah keluarga. 5. Terjadi sebuah sikap pemudaran yang dimana berada pada sebuah nilai kejujuran. 6. Terjadi sebuah sikap
maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dimana terjadi pada masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan terhadap pemerintahan. 7. Terjadinya sebuah kerusakan pada sistem dan juga kehidupan ekonomi. Yang kedelapan, terjadinya berbagai macam pelanggaran terhadap nilai berbangsa dan juga bernegara. Sekian dari hasil presentasi kami tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Jika ada pertanyaan, silakan diberikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.